Halo sahabat YouTube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel JJ Otomotif. Untuk kesempatan kali ini saya akan berbagi ilmu atau berbagi pengalaman bagaimana cara mengendarai mobil ya. Nah, untuk beberapa orang atau sebagian orang beranggapan bahwa mengendarai mobil atau belajar mengendarai mobil adalah hal yang sulit ya. Karena sama ya seperti saya dulu waktu awal-awal belajar mobil punya pikiran bahwa untuk belajar mobil sepertinya susah ya, karena banyak yang harus dipelajari dari segi cara menjalankan, dari segi feeling di jalan-jalan sempit, keramaian, dan banyak lagi ya. Jadi mungkin beberapa orang punya anggapan seperti itu. Tapi sebenarnya semua itu bisa kita lawan ya, atau bisa kita atasi dengan kita bersungguh-sungguh belajar ya. Jadi semua pekerjaan atau semua kegiatan apabila kita mau belajar, pasti lama-lama insya Allah akan bisa ya. Oke, jadi untuk mobil yang kita gunakan saat ini adalah mobil tipe manual ya. Jadi biasanya untuk pemula anggap saja kita dari nol ya, belum tahu sama sekali bagaimana cara mengendarai mobil, jadi anggap saja kita pemula ya. Jadi untuk pemula rata-rata belajar mobil itu diawali dengan mobil manual ya, karena kalau kita belajar dari awal kita sudah pakai mobil matic, mungkin apabila kita mau pindah ke mobil manual akan belajar lagi ya, belajar agak lama ya, karena untuk mobil matic ke manual agak ada perbedaan ya, perbedaan agak jauh ya, jadi harus belajarnya lebih lama. Tapi kalau kita sudah bisa belajar, sudah bisa mengendarai mobil manual, otomatis kita untuk pindah ke mobil matic mungkin hanya penyesuaian saja ya, tidak akan lama, mungkin 1 jam 2 jam kita sudah bisa memahami dari mobil matic tersebut. Nah, jadi untuk kali ini kita gunakan mobil manual saja. Nah, untuk yang pertama kita pengenalan dasar dulu ya. Jadi karena anggap saja kita belum tahu sama sekali bagaimana cara mengendarai mobil, jadi kita pengenalan dasar dulu. Jadi yang pertama kita pengenalan dasar dulu ya. Untuk pengenalan dasar pertama kita ke kontak dulu ya, kunci kontak. Jadi di sini ada kunci, nah seperti ini kuncinya. Untuk pertama kita masukkan dulu kuncinya, kita masukkan. Nah, setelah kita masukkan, kita posisikan ke ACC. Kalau kita posisikan ke ACC seperti ini, maka seperti ornamen audio dia sudah bisa menyala ya. Tapi untuk sebagian kelistrikan belum menyala semua, jadi seperti power window belum bisa kita gunakan, dan yang lain juga ya. Jadi ini biasanya kalau posisi ACC seperti ini kita gunakan pada saat berhenti ya, misalnya kita mau ngecas HP, di sini kan ada cas HP ya, atau mau menyalakan audio, biasanya kita diposisikan di ACC ini. Nah, setelah kita posisi ACC, kalau kita geser ke on, nah setelah geser ke on seperti ini, maka semua kelistrikan yang ada di mobil ini sudah menyala atau sudah mengalir seperti yang ada di dashboard speedometer ini sudah menyala ya. Audio juga sudah otomatis menyala karena tadi sudah menyala ya. Dan power window juga pasti sudah bisa kita gunakan. Nah, ini bisa kita gunakan. Lalu kita untuk menyalakan, kita putar ke searah jarum jam ya, kita putar dan kita putar, ditahan sampai menyala, kita putar.
Nah, kita lepaskan kalau sudah menyala seperti ini. Jadi ini buat menyetater ya, jadi kita putar dan tahan sampai menyala, lalu kita lepaskan. Nanti kontak tersebut kuncinya akan kembali ke posisi on. Nah, seperti ini. Untuk selanjutnya kita ke sebelahnya ini ya. Di sini ada panel lampu atau panel untuk mengatur pencahayaan. Nah, di sini panel ini fungsinya untuk macam-macam ya. Jadi seperti lampu utama buat menyalakan lampu senja, menyalakan lampu fog lamp kalau sudah dilengkapi juga ya. Terus untuk menyalakan lampu sen, lampu jarak jauh, juga lampu dim ya. Nah, di sini fungsinya macam-macam. Nah, cara penggunaannya bagaimana? Jadi kalau ini posisi masih off ya. Kita lihat di sini garis putih ini sejajar dengan tulisan off seperti ini. Nah, apabila sejajar dengan tulisan off seperti ini, tandanya lampu posisi mati. Kalau kita geser sekali ke depan seperti ini, kita geser ya. Nah, kalau kita geser seperti ini, otomatis lampu senja akan menyala. Lampu senja akan menyala, dan lampu yang ada di speedometer, head unit juga, terus ada di AC juga ikut menyala ya. Nah, terus kita geser sekali lagi seperti ini. Nah, kalau kita sudah geser di posisi ini, tandanya lampu utama sudah menyala ya. Jadi ini tandanya lampu utama sudah menyala kalau posisinya garis putih sejajar dengan tanda seperti ini. Lalu untuk menyalakan fog lamp bagaimana? Jadi untuk menyalakan fog lamp bagi mobil yang sudah dilengkapi dengan fitur lampu fog lamp atau fitur lampu kabut, kita tinggal putar saja ya yang ada di sini. Kita putar, ini kan posisinya masih posisi off seperti ini nih. Lalu kita putar ke depan. Nah, seperti ini. Nah, sampai sejajar dengan tanda ini ya. Nah, ini kalau sudah sejajar seperti ini, tandanya lampu fog lamp sudah menyala atau lampu kabut. Lalu untuk menyalakan lampu jarak jauh. Nah, untuk menyalakan lampu jarak jauh, kita tinggal geser saja tuas ini ke bawah. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah kita geser seperti ini, maka di sini ada tanda ya. Ada tanda lampu jarak jauh itu ya. Jadi lampu jarak jauh otomatis menyala. Tanda lampunya sudah menyala, untuk otomatis lampu jarak jauh menyala. Jadi pada kondisi seperti ini lampu jarak jauh menyala, dan biasanya lampu jarak jauh ini digunakan pada jalanan sepi ya. Jadi jalanan sepi kita butuh pandangan yang jauh, seperti di tengah pegunungan atau di tol yang sepi ya. Ya, intinya di jalanan sepi ya. Kalau di jalanan rame jangan kita nyalakan lampu jarak jauh ini ya, karena akan mengganggu pandangan mobil yang ada di lawan kita. Jadi kita gunakan lampu utama biasa saja. Jadi fungsinya seperti itu. Nah, untuk selanjutnya ada lampu dim. Kalau lampu dim ini posisinya, kita cara menyalakan tinggal ini tuas ini kita tarik ke arah kita ya, atau tarik ke atas. Jadi kita tarik ke atas itu untuk menyalakan lampu dim. Kita tarik saja seperti ini. Nah, kita lihat. Nah, itu menyala ya. Kalau kita tarik, maka lampu yang ada di sini menyala ya. Nah, seperti itu. Nah, itu menyalakan lampu dimnya. Terus untuk menyalakan lampu sennya, kita tinggal geser ke atas atau ke bawah ya. Kalau kita mau belok ke kanan, kita geser saja ini ke bawah ya, seperti ini. Nah, kalau kita geser ke bawah seperti ini,
maka lampu sen kanan akan menyala. Untuk menyalakan lampu sen kiri, kita tinggal geser ke atas. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, lampu sen kiri akan menyala. Jadi untuk tuas yang ada di sini atau tuas yang ada di sebelah kanan ini fungsinya untuk pencahayaan ya. Lanjut kita ke tahap berikutnya. Kita ke panel sebelah sini. Nah, panel sebelah sini fungsinya untuk menyalakan wiper ya. Jadi di sini fungsinya untuk menyalakan wiper. Caranya kita untuk menyalakan wiper depan dulu ya. Untuk wiper depan kita tinggal geser ke bawah sekali. Kita geser ke bawah sekali. Kita semprot dulu ya, karena posisinya ini posisinya kering, jadi kalau posisi kering jangan kita nyalakan wiper ya. Kita geser sekali. Nah, seperti ini, maka wiper akan bekerja dan jaraknya sekitar 4 detik sekali menyala. Kalau kita geser ke bawah sekali lagi, nah ini lebih cepat lagi ya, mungkin setiap detik mungkin ini ya. Ya, jadi wiper akan bekerjanya lebih cepat. Nah, kalau kita geser sekali lagi, wiper ini akan lebih cepat lagi ya, seperti ini ya. Jadi seperti itu. Oke. Nah, untuk menyalakan airnya atau menyemprotkan airnya ke kacanya bagaimana? Kita tinggal tarik saja ya wiper ini ke arah kita. Kita tarik seperti ini, maka air akan menyemprot ke kaca. Kita lihat ya. Nah, seperti ini kita tarik. Nah, otomatis air akan menyala dibarengi dengan wiper juga akan bekerja. Nah, kalau misalnya mau menyalakan wiper belakang bagaimana? Nah, untuk menyalakan wiper belakang, kita tinggal posisikan posisi ini ya, posisi titik putih ini geser ke posisi on. Ini kan posisinya off seperti ini. Kita geser ya. Kita tinggal putar tuas yang di sini, tulisan rear ini. Kita putar ke depan ke posisi on seperti ini. Otomatis wiper belakang akan menyala ya. Jadi seperti itu. Nah, untuk menyemprotkan airnya bagaimana? Kalau untuk menyemprotkan air yang ada di belakang, kita tinggal putar saja ke depan seperti ini ya. Kita putar seperti ini, kita tahan ya. Kalau kita lepaskan, air otomatis akan berhenti, jadi kita tahan. Jadi kita lihat. Nah, seperti itu ya, air akan disemprotkan ke kaca seperti itu. Nah, kalau kita geser ke bawah, ini posisi off ya, wiper belakang posisi off. Kita geser putar ke bawah, fungsinya buat apa? Jadi kalau kita geser ke bawah sini, fungsinya hanya buat menyemprotkan air yang ada di belakang kaca itu ya. Jadi tidak dibarengi dengan wiper bergerak, jadi hanya menyemprotkan air saja. Misalnya kita coba ya, kita nyalakan seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi air saja yang keluar, tidak dibarengi dengan wiper yang bekerja. Jadi kalau kita posisinya mau menyalakan wiper belakang dengan dibarengi air yang keluar, kita posisikan on dulu seperti ini. Terus kita geser ke depan seperti ini dan tahan ya, sesuai kebutuhan kita atau kebutuhan dari kaca tersebut. Kalau kacanya terlalu kering, kita geser terus sampai kacanya basah, karena apabila kaca kering, wiper kita nyalakan, maka karet wiper akan cepat rusak dan kaca biasanya akan baret-baret kalau ada debu, ada kotoran ya.
bisa membuat kaca berbaret, jadi seperti itu. Oke, untuk selanjutnya kita di sini ada ke bawah ya, di arah bawah di sini ada 3 pedal ya. Jadi untuk yang sebelah sini ya, yang sebelah ini adalah pedal kopling ya. Untuk paling kiri ini adalah pedal kopling, dan untuk yang tengah itu adalah pedal rem, dan yang paling kanan adalah pedal gas. Lalu di sini ada lampu hazard ya. Untuk menyalakan lampu hazard ini tandanya segitiga merah ya. Segitiga merah ini tandanya untuk menyalakan lampu hazard. Jadi caranya bagaimana? Kita tinggal tekan saja seperti ini. Nah, lampu hazard akan menyala. Untuk mematikan kita tekan sekali lagi seperti ini. Nanti otomatis lampu hazard akan mati. Terus di sini ada tuas persneling ya. Jadi di sini ada tuas persneling. Nah, untuk cara pengoperasiannya bagaimana? Jadi cara pengoperasiannya kita bisa lihat di sini ya. Di sini ada petunjuknya sebenarnya ya. Di sini ada angka 1, 3, 5, 2, 4, terus huruf R. Jadi gigi 1, gigi 2, gigi 3, gigi 4, gigi 5, terus R atau buat mundur ya, gigi mundur ya. Nah, untuk pengoperasiannya untuk gigi 1. Jadi untuk gigi 1 kita tinggal pertama kita tekan dulu ya kopling penuh. Kita tekan kopling penuh seperti ini, kita tekan kopling penuh. Apabila kita tidak tekan kopling maka tidak akan bisa digeser ya giginya. Jadi kita tekan kopling penuh, lalu kita geser ke kiri terus ke depan. Ini anggap saja nih posisi netral di tengah-tengah ya, antara angka 3 dan angka 4 ada di tengah-tengah, anggap saja seperti itu. Jadi untuk gigi 1 tinggal kita geser ke kiri seperti ini, lalu ke depan. Nah, ini sudah masuk gigi 1. Nah, untuk pindah ke gigi 2, kita dari gigi 1 ke gigi 2 tinggal lurus mundur ya, lurus mundur. Jadi kita geser dulu, tetap injak kopling ya, injak kopling penuh. Kita injak kopling lalu kita geser ke belakang seperti ini. Ini posisi masih netral, posisi di tengah. Jadi dari depan sini kita geser langsung ke belakang seperti ini. Nah, ini posisi gigi 2. Nah, untuk gigi 3 kita tinggal posisikan maju ya, posisi maju tapi bukan lurus ya. Kalau lurus gigi 1 lagi, jadi maju biar netral dulu. Jadi anggap saja ini maju, netral kan posisinya ada di angka 3 dan 4, posisi tengah-tengah, baru maju ke depan. Ini gigi 3. Jadi kita netralkan dulu, kita netralkan ke tengah seperti ini, lalu kita geser ke depan. Nah, kita geser lurus ke depan seperti ini. Ini adalah gigi 3. Nah, untuk gigi 4 kita tinggal lurus saja, tetap injak kopling ya. Kita injak kopling penuh, kita geser lurus ke belakang. Nah, posisi gigi 4. Terus untuk gigi 5, kita geser ke netral dulu, posisi tengah, geser kiri terus depan. Nah, seperti ini gigi 5. Dan untuk gigi R atau gigi mundur, dari gigi 5 atau anggap saja biasanya mundur, kita enaknya ke netral dulu ya, ke netral seperti ini. Gigi mundur tinggal geser ke kiri, langsung ke belakang seperti ini. Ini tandanya sudah masuk ke gigi R. Biasanya kalau masuk gigi R ditandai dengan sensor akan menyala seperti ini. Nah, dengan bunyi sensor tit gitu ya, tandanya sudah masuk gigi R atau gigi mundur. Kita netralkan dulu. Dari posisi netral ada di tengah-tengah ya, seperti ini ya. Dan untuk catatan ya, perlu diingat untuk menggeser ini tuas persneling, kita harus
tekan kopling penuh ya, harus penuh, jangan separuh atau cuman di atas doang misalnya, malah itu tidak bisa ya. Jadi harus penuh ya. Kalau tidak penuh, selain susah untuk memasukkan giginya, ini juga kadang bisa ya kalau belum penuh, kurang sedikit tapi belum penuh, tapi akan merusak gigi juga ya. Jadi kita harus injak koplingnya penuh sampai mentok, baru kita geser. Nah, seperti itu. Lalu di sini, nah di sini ada rem tangan ya. Di sini ada rem tangan. Ini posisinya karena saya posisi berhenti parkir, saya rem tangan. Nih kalau kita mau menyalakan, misalnya posisi rem tangan posisi mati atau posisi normal seperti ini ya. Ini posisi normal. Nah, untuk mengaktifkan rem tangannya kita tinggal geser ya, geser saja. Nah, seperti ini kita geser, ini otomatis rem tangan sudah bekerja. Lah, untuk melepas rem tangannya atau menonaktifkan rem tangannya bagaimana? Jadi kita harus sambil menekan ini ya, yang ada di sini kita tekan. Tapi di saat kita menekan, kita tarik dulu sedikit. Kalau kita langsung tekan seperti ini tidak akan bisa ya. Kita harus tarik dulu ke atas, kita tekan. Nah, kita lepaskan. Nah, seperti ini, seperti itu. Jadi ini cara penggunaan rem tangannya. Jadi fungsinya biasanya di saat kita parkir atau kita berada di macet, di tanjakan, biasanya kita gunakan rem tangan. Seperti itu. Jadi mungkin itu saja ya untuk pengenalan dasar dalam belajar mengendarai mobil. Nah, untuk tahap selanjutnya mungkin cara bagaimana menjalankan mobilnya, cara maju, mundur dan lain sebagainya. Jadi itu masuk ke tahap berikutnya atau video selanjutnya. Jadi untuk video kali ini adalah video pengenalan dasar dulu saja ya, mudah-mudahan bermanfaat ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Dan apabila dalam saya menyampaikan ada kesalahan atau kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelumnya terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.